Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Padil Novianti S, kelas 1B, Pendidikan Sosiologi dari Universitas Sultan Hasanuddin angkatan 2020. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang memfokuskan pada tanda kurung. Apa itu tanda kurung? Tanda kurung sering kita temukan ya di dalam kalimat. Nah, tanda kurung itu sendiri adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, yaitu ada kurung buka dan kurung tutup untuk memisah atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Ada 4 jenis tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung atau kurung melengkung. Yang kedua, tanda kurung siku atau kurung tegak. Yang ketiga, tanda kurung kurawal. Yang keempat, tanda kurung sudut. Nah, namun dalam penggunaan tanda kurung yang biasa digunakan dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia hanya dua, yaitu tanda kurung melengkung dan tanda kurung siku atau kurung tegak. Nah, jadi dalam penggunaan kalimat bahasa Indonesia cuma ada dua ya, tanda kurung melengkung dan tanda kurung siku. Di sini saya akan memfokuskan pembahasan tanda kurung melengkung, tanda kurung buka dan kurung tutup melengkung. Fungsi tanda kurung itu sendiri ada 4. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Yang kedua, warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah, cara penulisannya yaitu pertama hal yang akan dijelaskan, kemudian singkatan dari hal yang dijelaskan sebelumnya. Nah, fungsi yang kedua yaitu tanda kurung ini berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya nih, Sajak Trenggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Contoh yang kedua, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Nah, adapun keterangan tambahan tersebut diletakkan dalam kurung, di mana keterangan tambahan tersebut ini bukan termasuk bagian utama kalimat. Fungsi tanda kurung yang ketiga, yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Yang kedua, pesepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. Nah, jika pada suatu teks terdapat keberadaan huruf atau kata yang bisa dihilangkan, maka tanda kurung ini bisa digunakan. Jadi, dalam tanda kurung tersebut ini tanda kata yang bisa dihilangkan. Fungsi yang keempat yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan satu, angka kelahiran, kedua, ijazah terakhir, dan yang ketiga, surat keterangan kesehatan. Contoh yang kedua, yaitu faktor produksi menyangkut
A. Bahan baku, biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Nah, fungsi tanda kurung ini sebagai tanda untuk mengapit huruf atau angka yang menjelaskan rinci yang telah disusun. Kayak tadi, mengapit satu angka untuk menjelaskan pemerincian itu. Satu dalam dalam kurung angka kelahiran. Jadi, fungsi ini itu untuk menjelaskan rincian yang telah tersusun. Gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.